Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan pasti ada Pak Tito. Ya, halo. Nah, saya punya pertanyaan ke Bapak nih. Bapak ini sebenarnya biasanya nih hari-hari Bapak mantau nggak Instagramnya Traders Family? Enggak. Nah, ini. Jangankan Instagram TF, Instagram saya aja belum tentu tiap hari saya buka. Justru itu saya mau bahas ini. Jadi gini Pak, di Instagramnya TF itu suka ada yang nge-tag story di mana mereka lagi ngelakuin aktivitas nge-backtest. Oh, iya tahu, saya juga sering di-tag. Nah, cocok berarti. Nah, tapi sebenarnya ada yang mau saya tanya ini. Satu sisi kan, saya seneng dong. Bapak pasti seneng dong lihat teman-teman akhirnya mau ngelakuin backtest, ya kan? Tapi satu sisi juga saya nemuin kayak, ini ada beberapa account yang upload story. Misalnya hari ini dia upload story lagi backtest. Mungkin nanti setelah 2-3 hari upload lagi, tag lagi. Atau mungkin seminggu lagi, upload lagi, tag lagi. Akhirnya saya mikir, ini temen yang satu ini kayaknya backtest mulu nih gitu loh. Nah disitu saya timbul keraguan nih, kayaknya harus tanya Bapak nih kalau kayak gini nih sebenarnya biarin aja apa harus gimana nih sebenarnya? Bener dong, saya ragu aja di situ gitu loh Pak. Enggak Satu account masalahnya. Enggak perlu ragu, tapi ya bisa jadi ragu sih. Oke. Oke, bisa jadi ragu. Ya kan? Gini, menurut saya penyebabnya dua lah ya. Oke. Dan kalau sampai orang nge-backtest lagi, mungkin lagi ngelanjutin. Kemarin nge-backtestnya tahun 2022 sampai 2021. Ya. Kan tahun 2021 sampai 2020 terus dicicil setiap hari. Oh, ya. Otomatis kan nge-backtest terus. Ya. Seakan-akan. Ya. Ya kan? Atau yang satu lagi, setelah nge-backtest satu, apa ya, hasilnya nggak memuaskan. Otomatis kan nge-backtest lagi. Dia nyari-nyari lagi. Nyari-nyari lagi. Oke. Gitu. Jadi itu hal yang lumrah sebenarnya. Ya kan? Yang bahaya. Oke, ini dia nih yang bahaya. Yang bahaya dan ini benar-benar saya alamin sendiri. Adalah keasikan backtest. Gitu. Ini berarti feeling tadi saya yang sedikit itu ada ternyata bahayanya ya. Ada. Okay. Yang jangan sampai kejadian adalah udah nge-backtest lagi, larut sama kegiatan backtestnya. Larut sama kegiatan backtestnya. Ya. Oke. Percaya nggak percaya, Bill? Percaya? Yang namanya backtest itu setelah kita menyelesaikan ya. Setelah kita menyelesaikan data backtestnya, kita ngelihat hasilnya, datanya nih. Ya. Kita lihat, apalagi kalau datanya hasilnya bagus, itu bahagia. Kita timbul perasaan bahagia, kita seneng. Karena ngelihat datanya kan. Iya, kayak ada kepuasan tersendiri yang kayak, wah, iya. Dia nih, gitu kan. Tapi yang dulu saya alamin juga dan saya yakin teman-teman banyak yang ngalamin. Akhirnya larut jadinya maunya nge-backtest terus. Iya. Dalam artian ketemu satu, bagus nih metodenya nih, kasih nama apa ya? Oke, ini saya kasih nama Tito 123. Cari lagi yang lain gitu kan. Backtest lagi. Wah, ini bagus lagi nih. Tito 456. Iya. Backtest lagi. Terus ini angka sampai 1000 juga nggak habis-habis nih. Keterusan eksperimen ya Pak, nyari lagi. Betul, karena memang saya bilang memang ada timbul perasaan bahagia. Ya. Kita sangat-sangat terhibur melihat datanya dan kayak punya kepuasan batin, jerih payah kita membuahkan hasil. Itu aja deh. Ya. Sebentar Pak. Apakah itu, ini saya mau memastikan ya. Iya. Ini kan ceritanya tadi dari pengalaman Bapak ya. Iya. Ya kalau Bapak, saya tahu nih Bapak nih tipikal yang penasarannya tuh menggebu-gebu gitu Pak. Apakah itu memang sebenarnya mungkin buat teman-teman trader lainnya juga, apa iya segitu banyaknya yang mungkin merasakan hal yang sama sebenarnya? Saya yakin banyak. Apalagi bagi mereka-mereka yang selama ini belum pernah backtest. Jadi setelah mereka merasakan backtest, di mana ini menjadi apa ya? Hal baru, pengalaman baru dong. Ya. Pengalaman baru, terus ngelihat data. Hal yang selama ini mereka juga nggak pernah dapatkan. Ya. Bahwa mereka akhirnya punya data atas metodenya. Ya kan? Akhirnya kan pengalaman baru lagi nih. Ya. Keduanya ini menyenangkan. Gitu kan? Oke. Tapi terus terang bagi saya ini bahaya. Bahayanya bukan bahaya yang sesat ya. Bukan. Ya. Bahaya di sini adalah kita lupa untuk cari duit. Benar.
Ya juga ya. Keseruan, cari duitnya kapan? Emang itu data backtest bisa kita jual kan? Enggak. Iya Ya kan? Emang data backtestnya bisa kita jadikan NFT kan? Enggak. Iya benar. Makanya kan saya wanti-wanti waktu di video backtest sesi 5 kan saya bilang kalau udah ketemu satu, udah jadiin duit dulu, jalanin dulu, ya kan? Udah make money dari situ sambil cari yang lain. Ya. Gitu loh. Layaknya kita jalan bisnis normal. Kita kalau jalan bisnis normal kan ada satu yang termudah yang kita bisa jalanin. Ya. Selama ini jadi duit, jadiin duit dulu. Oke. Ya kan? Atau kita biasa menyebutnya dengan ini easy money. Oke. Ya kan? Ya. Easy money ini sudah benar-benar menghasilkan uang. Perputarannya udah mulai jelas. Ya. Barulah kita mau eksperimen deh. Ya. Uang yang sudah kita hasilkan kita coba-coba untuk yang lain, untuk bisnis yang lain. Ya benar. Gitu kan? Gitu. Jadi teman-teman semua jangan sampai larut sama kegiatan backtestnya. Ya kan? Tujuan kita semua backtest adalah untuk menghasilkan uang dengan cara yang mudah. Iya. Betul kan? Mudah di sini dalam artian kalau kita sudah punya data, otomatis kita menjalankannya mudah. Karena itu baku. Itu. Ya kan? Tapi gini Pak, kalau misalnya itu kan tadi Bapak sebutin ya 2 faktor tadi ya kan. Kalau memang ternyata mereka kalau hanyut dalam kebagusan hasil backtestnya menurut saya sih oke. Oke nggak oke. ya masih dibandingkan masih sama lah, yang masih saya oke. sebut setelah ini. Apa tuh? Hanyut sama ini nggak pernah nemuin data yang bagus. Segitu penasarannya, backtest, ya kok datanya gini. Backtest lagi, ya mengecewakan lagi. Backtest lagi, ya mengecewakan lagi. Iya makanya definisi mengecewakannya atau definisi nggak bagusnya ini dulu seperti apa? Kan gitu kan? Iya. Misalkan ketemu probabilitasnya 58%. Ya. RR-nya 1:1,5. Oke. Dan consecutive loss-nya 3. Terus toto ngelihat temen lain atau ngelihat di YouTube kita lah atau di Instastory kita berhubung di TF suka di repost kan. Sering banget. Ada orang yang 70% ya. Dia ngerasa jadi metode saya nggak bagus. Iya. Saya mau cari yang lebih. Gitu kan? Benar juga. Kecuali kalau memang nggak memuaskan dalam artian metodenya jelek. Ya kalau metodenya jelek ya backtest lah sampai dapat memang. Oh. Mau nggak mau dong. Iya. Dibanding jalan metode nggak jelas lagi. Oke. Tapi menurut saya juga sebenarnya mungkin yang harus teman-teman tahu lebih dalam mungkin ya Pak. Sebenarnya dalam proses ngelakuin backtest itu iya oke, kita akhirnya bisa menghasilkan data maupun itu data yang baik ataupun data yang buruk. Ya terlepas dari itu semua kita tinggal jalanin sebenarnya kan. Tapi sebenarnya ada nggak sih konsekuensi yang benar-benar harus teman-teman tahu saat ngejalanin backtest dan ngejalanin tradingannya? Oh ada. Apa aja kira-kira? Dan ini yang justru biasanya membuat orang loss. Oh, impact-nya bisa sampai loss ya? Bisa sampai loss. Gini, apa aja itu Pak? Sebelum masuk ke konsekuensinya sekarang, banyak orang itu setelah membacktest, tadi kan saya bilang kan lihat datanya, probabilitas, RR, consecutive loss dan seterusnya semua datanya bagus. Ya. Tapi begitu dijalanin, saya sering ketinggalan momen. Waduh. Iya kan? Atau begitu jalanin, kok nggak sesuai sih sama data backtest saya? Gitu kan? Ya. Kalau yang nggak sesuai sama data backtest, kemungkinan besar itu saat backtest salah. Ya. Ya kan? Ini baru dibahas sama Duo Denny ya. Yang DP di situ menerangkan bahwa kalau kita nge-backtest pola yang berhasil gampang kelihatan. Pola yang gagal kelihatan nggak? Iya. Kelihatan apa enggak? Di backtest nggak waktu proses backtest? Ya. Hasilnya saat kita forward test, saat kita trading beneran, pola yang gagal kan masuk. Iya. Gitu kan? Iya. Ini yang bikin nggak sesuai. Iya. Gitu kan? Tapi yang pertama sekarang, banyak orang merasa ketinggalan momen. Kenapa? Gitu kan? Karena saat mereka selesai membacktest, ngelihat datanya, terbuai sama datanya. Pasti. Wah, ini datanya bagus banget. Saya bisa dapat duit berapa ya? Berimajinasi kemana-mana tuh. Kalau saya pakai modal sekian, jadi sekian. Nah gitu kan, dan seterusnya. Iya. Tanpa membayangkan, berarti langkah-langkah saya atau apa ya saya sebutnya, rutinitas saya dalam menjalankan metode ini harus bagaimana? Atau Bill tadi nyebutin dengan kata konsekuensi. Iya. Gitu. Itu yang banyak orang nggak bayangin. Iya. Contoh, kita ambil simple. Kemarin kita ada bahas doji ya. Kemarin kita bahas metode doji.
ceritanya Bill membacktest doji di 3 time frame. Iya. Oke, ada time frame D1, ada time frame H4, ada time frame H1. Oke. Oke, ketiganya hasilnya bagus. Udah, saya nggak perlu bahas terlalu detail ini. Pokoknya Iya. intinya hasilnya bagus. Ya kan, data probabilitas, RR dan seterusnya bagus semua Iya. tiga-tiganya. Oke. Bill seneng dong. Seneng lah. Nah, padahal kalau kita bicara dari yang time frame D1 dulu. D1 dulu nih, Ya. konsekuensinya apa? Konsekuensinya yang mana sekarang? Doji, terus gayanya Bill klik langsung. Klik langsung dong. Klik langsung kan? Klik langsung. Oke, kalau doji dan klik langsung, konsekuensinya adalah bangun pagi. Karena begitu market buka, klik langsung kan? Fair juga ya. Buy atau sell langsung kan? Waduh. Oke, lanjut Pak. Bener nggak? Itu kalau di saya masalah tuh bangun pagi masalah. Ini banyak orang nggak membayangkan sampai situ saat melihat data backtestnya cuma wah bagus, oke saya mau pakai ini metode. Iya benar juga. Tapi nggak menyadari bahwa berarti saya harus bangun pagi. Market buka saya harus udah melek. Iya, benar. Benar Setuju. kan? Heeh. Atau kalau yang pakai pending order masih oke lah, telat-telat Iya, dikit. iya. Oh toh saya buy stop kok. Iya. Apalagi kalau buy stop saya ternyata jauh. Atau saya buy limit kok, buy limit saya juga ternyata jauh. Ya. Kan? Itu masih mending. Masih mending. Tapi tetap ada konsekuensi. Apalagi tuh? Ada konsekuensinya. Sekarang Bill pakai buy stop atau buy limit misalkan. Heeh. Udah, dimanapun itu buy stop atau buy limitnya, kan polanya belum tentu berhasil. Iya. Ya kan? Heeh. Yang berarti saat polanya ini gagal, polanya sudah nggak valid. Harus di cancel. Oh iya benar. Harus di cancel dong. Harus di cancel kan? Harus di cancel dong. Contoh, biar teman-teman jelas. Iya. Doji dan gayanya buy stop. Berarti saat muncul harga terbarunya dan harganya langsung turun, kan gagal nih dojinya nih. Iya benar. Masih valid nggak sih Nggak valid. buy stopnya? Udah nggak valid. Iya. Yang berarti besoknya udah harus dibuang dong ini, Iya. di cancel dong buy stopnya. Di cancel. Begitu juga sebaliknya, buy limit tadi kan. Iya. Ternyata dari marketnya baru buka harga langsung naik. Iya. Udah nggak valid dong buy limitnya. Nggak valid lagi. Harus langsung harus di cancel juga. Iya. Tapi di time frame D1 cancelnya nggak perlu buru-buru. Kenapa? Karena kalau kita bicara time frame D1, Iya. untuk kita menemukan candle doji ini jadi aja, Iya benar. kan kita harus menunggu 1 hari itu habis. Iya benar. Alias kita nyebutnya closing candle, Iya. candle penutupan. Oke, closing candle-nya doji itu pertama kali. Berikutnya saat ini udah nggak valid, ya sama tungguin closing candle-nya aja. Oh closing candle-nya ternyata udah break. Oh closing candle ternyata udah terlanjur naik, Iya. ya kan? Yang berarti besokannya lagi, Iya. keesokan hari lagi, oh udah nggak valid nih. Oke saya cancel. Iya. Gitu, ya kan? Hal yang sama sekarang berlaku. H4. Coba. Saya udah ada asumsi di kepala, Bapak jelasin dulu. Oke, H4. Kalau tadi saya bilang yang candle daily, Iya. kan tugas kita cuma setiap hari bangun pagi, Iya. lihat dong candle kemarin semalam nih, akhirnya jadi doji apa enggak? Iya. Kalau doji saya klik langsung, atau kalau doji saya pending order. Iya. Kalau H4 berarti 4 jam sekali dong. 4 jam sekali. Kita harus ngecek ada doji atau enggak. Iya. Kalau ada, klik langsung atau pending order. Kalau nggak ada, ya sudah. Rutinitasnya maksudnya langkah-langkahnya tetap sama. Yang membedakan durasinya. Iya. Kalau yang H1, Buset. Kalau Bapak saya enggak sih kayaknya, Pak. nggak. Kita nggak bisa bilang nggak dulu. Ya kan kalau Bill mungkin langsung bilang nggak. Iya. Gitu kan. Cuma kalau saya akan lebih menyampaikannya selama itu nggak bentrok, selama itu nggak tabrakan sama rutinitas kita sehari-hari. Selama kita pikir, oh kita sanggup jalaninnya. Ya kan? Kita bisa benar-benar bayangin rutinitas kita, oh saya bangun jam sekian, lalu saya kerja jam sekian, sepanjang saya kerja ngapain. Saya bisa kok untuk ngecek 1 jam sekali. Yeah. Toh itu cuma ngecek, saya nggak perlu mantengin layar, saya nggak perlu ngeliatin chart terus-menerus loh. Iya. 1 jam sekali saya lihat antara pending order atau klik langsung, setelah itu selesai. Oh. Benar kan? Iya, paham saya. Itu konsekuensi yang kita hadapin sejak awal. Iya, balik lagi ke masing-masing orang ya berarti kan? Iya. Oh, ya kalau di saya sih tidak bisa. Nggak. Kalau saya dulu, saya nggak langsung memilih. Oh. Di posisi saya yang waktu itu, yang saya lagi gila-gilanya backtest,
saya ada di fase di mana yang paling saya butuhkan adalah duit. Iya. Bener dong? Heeh. Metode yang sudah saya temukan sendiri dari hasil backtest saya anggap itu sebagai easy money. Iya. Kenapa easy money? Karena caranya baku, caranya simple, bisa saya ulang secara terus-menerus, datanya jelas ini profitable. Iya. Easy money dong. Iya benar. Selama itu easy money dan saya memang butuh duitnya, Hmm. maka saya jalanin konsekuensinya. Oh, iya. Memang saya harus sacrifice, memang saya harus berkorban di tahap awal. Iya. Bahaya juga nih Bapak ngomong begitu barusan, Pak. Loh, bener dong. Maksudnya tadi minta maksud saya. Loh, maksudnya sekarang kita pertama kali memulai bisnis lah. Iya. Pertama kali mulai bisnis, kalau emang harus kita yang jaga dari pagi, jaga aja dari pagi. Sampai Iya kita sih. tahu cara menjalankan bisnis ini gimana, baru kita bisa memperkerjakan orang kan. Iya benar. Itu hal yang normal. Iya. Yang penting kalau di dalam dunia trading, ini ada datanya semua. Iya. Kalau ada datanya berarti ini easy money. Iya. Selama itu easy money, memang menghasilkan, jalanin dulu. Oke. Iya. Nggak ada yang salah. Oke. Tapi kalau sejak pertama udah tahu bahwa waduh, nggak mungkin ini bentrok semua. Sama rutinitas saya ini bentrok semua. Iya. Ya terpaksa cari yang lain. Iya. Oke, H4. Kalau H4 bentrok nggak? Iya. H4 bentrok juga. Oke, D1 bentrok nggak? Oke. Sebentar. Sebenarnya ada cara menyiasatinya. Waduh. Ada cara menyiasati ini. Menyiasati yang mana nih? Menyiasati, saya sih waktu itu D1 ya. Heeh. Yang candle daily. Jadi kan tugas kita mencari closing candle. Iya. Ya kan, closing candle. Oke, kalau closing candle bentuknya doji, jelas. Heeh. Berarti saya langsung masuk posisi apa? Saya langsung pending order. Heeh. Yang saya lakukan adalah, oke, saya sudah backtest doji ini di berapa pair? Nah, misalkan saya udah backtest 5 pair. Heeh. Kan GBP Gold, GBP USD, Euro USD, AUD USD, dan seterusnya sampai satu lagi GBP JPY lah, misalkan. Ya. Oke. Malam sebelum saya tidur, saya biasa tidur jam 1 sampai jam 2. Bagus nih. Cocok sama saya nih. Cocok kan? Saya biasa tidur tuh jam 1 jam 2. Dimana itu kan nggak lama lagi market tutup. Iya. Malam saya biasanya ngecek market terhadap 5 pair ini. Oh. 5 pair ini ada kemungkinan doji atau enggak nih? Kita lihat betul. dong. Oh, goldnya jauh nih dari doji nih. GBP USD, oh ini ada potensi doji. Euro USD, ini juga potensi doji. Iya. Yang sisanya, ini nggak ada doji. Berarti kan di kepala saya tahu. Iya. Besok pagi yang saya butuh cek cuma 2 pair. Iya benar. Mempermudah nggak? Mempermudah lah. Mempermudah. Lumayan banget tuh. Sangat. Iya. Ya kan? Begitu besok pagi bangun, Heeh. ya kan? Besok pagi bangun kan cuma tinggal ambil handphone. Kita pakai mata satu pun kelihatan. Oh gitu. Namanya juga baru bangun tidur. Ini dulu gini ya. Baru bangun tidur kan buka mata berat kan? Iya. Jadi pakai mata satu gitu lihat. Doji. Nah, kalau doji melek mata dua. Melek. Ini nostalgia banget nih. Begitu doji pasti mata langsung melek. Wah, Iya. doji nih. Langsung mata kan duit nih, duit. Iya dong. Oke, GBP USD-nya doji. Lihat Euro USD-nya doji. Ya. Nah, saya masukin semua pending order. Setelah itu, saya ngapain? Saya taruh, saya tidur lagi. Waduh, sangat solusi. Iya. Iya benar. Saya yakin banyak yang seneng dengerin barusan nih Pak. Oh begitu caranya. Bener kan? Iya, Selalu ada cara menyiasati lah. Iya. Langkah yang sama bisa diambil untuk yang H4 ataupun H1. Iya. Tapi ya tetap aja balik lagi konsekuensi ini ya tetap harus bisa kita cocokin sama ya rutinitas kita sebenarnya Pak ya. Betul. Dan untuk awal ya kita harus tahu kita ada di fase mana. Iya. Memang fase kita butuh duit, ya konsekuensinya berat, jalanin dulu. Iya. Yang penting duitnya hasilin dulu. Iya. Tapi jangan sampai larut. Iya. Larut kasihkan ke backtest, itu bahaya. Iya. Terus yang ngeri juga misalnya dia udah kasihkan backtest, dia jalanin misalnya Pak. Akhirnya putus buat jalanin. Dijalanin, los. Gimana dong? Kalau dijalanin loss, itu sih kemungkinan besar yang tadi ya, yang saat nge-backtest banyak pola yang dianggapnya apa ya, banyak pola yang gagal tapi nggak di backtest, nggak ketemu. Balik lagi ke situ ya. Iya. Iya. Yang bahaya adalah kalau saat udah backtest, jalanin dan ini biasanya momen consecutive loss. Oh, Begitu momen consecutive loss, nggak pede. iya dong. Ini banyak. Ngerasanya, kok loss dulu sini? Mulai nih. Lupa. Padahal emang di backtest ini datanya consecutive loss-nya 4 kali. Iya. Apa consecutive loss-nya 5 kali. Tapi saat itu beneran dialamin, goyang tetap mentalnya. Dan itu normal. Itu normal.
normal. Iya. Karena ya loss orang nggak mau terima kan. Oh. Tapi yang saya perlu sampaikan cuma, iya saat lagi itu terjadi, lihat lagi data backtestnya. Benar-benar itu kalau perlu dilihat, di save, dibingkai kalau perlu. Ya kan summary-nya tuh seperti apa. Bahwa memang saat consecutive loss itu terjadi, oh ini normal. Iya. Dan bahkan di saat ada 1 bulan loss, ini normal. Oh. Kan kita bisa lihat loh. Oh iya. Dari tools backtest kita bisa lihat summary-nya kan lengkap. Komplit. Ya kan bukan cuma summary atas yang data rata-rata, bukan itu. Iya. Sampai data bulanan kan ada. Ada. Ya kan? Iya. Dari data bulanan itu mengatakan apa sih? Hmm. Oh ada bulan saya bisa profitnya banyak banget pipsnya. Ya. Ada bulan yang profitnya pipsnya dikit. Iya. Ada bulan yang bahkan kita loss. Hmm. Bahkan mungkin ada yang kita lossnya 2 bulan berturut-turut. Iya. Gitu kan. Bahkan kalau kita bicara data besar lagi, mungkin di tahun 2022 profit kita besar, tahun 2021 kita kecil. Iya. Tahun 2020 profit kita tengah-tengah. Iya. Itu yang akan membuat kita melek, itu akan membuat kita realistis, dan itu akan membuat kita jadinya confident. Bahwa metode kita nggak salah. Iya benar. Sebenarnya itu ya bikin orang kayak lupa buat melek, supaya bisa realistis sebenarnya ya. Iya padahal tujuannya backtest untuk jadi realistis. Menyadari bahwa itu normal sebenarnya. Normal. Tapi kalau kondisinya sebaliknya nih Pak, itu kan tadi saya bilang teman-teman backtest jalanin. Dari yang tadinya backtestnya datanya bagus, jalanin loss. Itu tadi jawabannya Bapak udah kasih. Kalau sebaliknya, backtest, contoh lah misalnya nih, dia udah nge-backtest, datanya bagus, jalanin. Dia udah bisa nebak nih, oh kira-kira saya akan profit sekian. Waktu dijalanin, profitnya berkali lipat dari apa yang dia bayangin. Iya. Itu sebenarnya kejadian kayak gitu ada nggak Pak? Ada. Ya pasti banyak juga yang ngarep kayak gitu Pak. Kan biasanya kalau loss teriak-teriak, kalau profit nih kayak gini didiemin nih. Ya, dan biasanya dalam kondisi ini nggak ada yang salah. Iya benar. Nggak ada. Biasanya kalau yang kayak begini, nge-backtest datanya kurang panjang. Oh. Jadi misalkan hanya nge-backtest data 1 tahun, gitu Iya. kan. Kaget sendiri saat profitnya over. Iya. Padahal bagi orang yang pernah nge-backtest ini selama 5 tahun, ya kayak yang saya bilang tadi nih, tahun 2017 profitnya misalkan 2000 pips. Iya. 2018-nya 3000 pips. Iya. 2019-nya ternyata pernah 5000 pips. Iya. 2020 hanya 1000 pips. Iya. Gitu kan? Iya. Akhirnya orang yang nge-backtest datanya panjang bisa ngeliat bahwa memang ada kalanya bisa besar banget. Memang ada kalanya biasa-biasa aja. Iya. Gitu kan? Dan ya kalau kita kan selalu bicara angka rata-rata. Iya masalahnya. Benar. Gitu. Tapi ya benar Bill bilang tadi, saat lagi profit biasanya nggak ada yang salah. Gitu. Impact buruk lainnya kira-kira apa tuh Pak? Saat dia ngeliat, wah ini udah data backtestnya bagus, pas dicobain profitnya berkali-kali lipat. Impact Gini aja terus nih kalau bisa nih. Enggak, lebih. Impact buruknya adalah overconfident. Oh iya benar. Overconfident dalam artian lupa bahwa saat backtest ada yang namanya consecutive loss. Iya. Kan? Saat dia lupa ada yang namanya consecutive loss, yang terjadi apa sih? Berhubung ini profitnya over kan, besar sekali. Sayang kemarin lotnya cuma 1. Harusnya lotnya 5 nih. Tetap. Ya kan? Tetap ya. Overconfident dalam artian lotnya dibesarin. Iya. Ini 1. Yang kedua overconfidentnya apa? Misalkan Bill hanya backtest di pair gold. Ya. Ya kan, di pair emas. Ya. Tiba-tiba berhubung profitnya over, kayaknya pergerakannya AUD USD mirip-mirip deh sama emas. Tanpa di backtest langsung dipakai di AUD USD. Tanpa di backtest dipakai lagi di GBP USD. Karena udah ngerasa, wah profitnya aja berkali lipat di gold. Mudah nih jalaninnya. Iya, bener. Udah ngeliatin chart sehari-hari, mirip nih chartnya nih. Waduh bahaya juga ya. Sangat bahaya. Iya. Iya. Waduh serem juga kalau gitu. Mudah-mudahan teman-teman gak begitu ya. Ya makanya kan saya kalau dari konten-konten yang terdahulu kan saya selalu bilang jangan overconfident. Ya. Iya kan? Namanya konsisten itu tetap konsisten menggunakan memperhatikan money manajemennya. Konsisten tetap menggunakan stop loss di saat kita profit. Iya. Tetap trading di saat kita loss. Itu semua konsisten. Oh. Ya benar. Gitu loh. Saya sebenarnya ada ketakutan lain dalam hal si story yang di tag tadi Pak. Waktu ngelihat mereka backtest lalu habis itu update lagi, backtest lagi, update lagi, backtest lagi. Saya takut mereka tuh ragu. Saat mereka ragu, ketakutan saya adalah ya oke, mereka sekarang
rajin backtest, ke TF, ngelapor lah nih ceritanya kan. Iya. Ngelapor, TF, saya udah backtest nih. Habis itu lapor lagi, TF saya backtest nih. Kak, saya punya pikiran kalau sempet mereka nge-backtest ini terus-terusan karena mereka ragu, lalu kemudian dapat apa ya saya bilangnya masukan, wejangan, intervensi dari luar, entah itu dari temen, entah trader-trader lain lah dari manapun. Wah kalau kondisinya begini sih mending lu begini, mending begini, mending begini. Dapat bisikan maut. Saya sih begini profit kemarin, mending jangan begitu. Wah itu loh, saat orang lagi ragu kan digituin, wah ya coba kali ya gitu. Apalagi kalau dari oknum ya. Iya, ya itu, wah oknum mah lebih jor lagi. Kalau oknum cuma nunjukinnya, wah profit bombastis, Iya, cepet. kesempatan kalau Gitu buat kan. oknum mah. Ya. Tetap harus diingetin kalau buat saya Pak, kalau gitu-gitu. Paling nggak gini lah, sekarang teman-teman kalau kalian mendapati momen itu ya, ada di momen itu, sampai ada orang bilang, oh pakai metode ini aja nih profit mulu, lihat nih gitu kan. Atau mereka bahkan cuma cerita doang, ini cara saya begini profit mulu. Atau ada mentor, gitu, mentor Ya. yang nunjukin nih saya profit begini nih, udah sini saya ajarin, iya kan, bla 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 dan seterusnya. Tanya aja balik sekarang, mana data backtestnya? Iya. Gitu loh, karena jelas dengan kalian sudah membacktest, mata kalian tuh akan terbuka jelas Iya. bahwa summary tadi nih, yang summary per bulan tadi, bahkan di summary semua datanya, Iya. kalian bisa melihat bahwa oh dalam per bulan atau dalam 1 tahun bahkan jumlah tradingan kita berapa banyak sih? Iya. Rata-rata pips kita berapa sih? Iya. Gitu kan? Sehingga kalau ada orang sampai profit dia bombastis banget, apa iya? Mana data backtestnya? Jumlah tradingan dia berapa? Iya, iya benar. Itu kan? Benar. Atau kalau misalkan sekalian minta portofolionya. Nah itu tuh. Syukur-syukur ada portofolionya dong. Syukur kalau ada. Kalau sampai ada portofolionya, tinggal dilihat sekarang. Ya. Oke, ngomongin metode apa? Metode doji, Ya. ya kan? Lihat portofolionya sekarang. Hmm. Doji semua bukan itu. Iya. Jangan-jangan giliran di portofolionya campur aduk nih semua. Yang doji cuma 2 kali. Oh. Tapi terus mau ngajarin ini metodenya doji. Iya benar. Kan aneh. Benar. Gitu loh. Jadi keuntungan kita membacktest itu membuat kita serealistis itu loh. Bahwa saat kita melihat data, kita melihat summary data kita, pipsnya berapa, kita bisa untung berapa per bulan, kita bisa untung berapa per tahun. Itu bikin kita melek, ya kalau kita mau BEP deh, dari modal awal kita, Ya. butuh waktu berapa bulan sih? Ya. Ya kan dengan resiko kita sekian, kita butuh berapa bulan, atau bahkan mungkin berapa tahun. Ya. Bahkan termasuk saat kita loss. Iya. Saat kita loss, nggak mungkin balik dalam sekejap. Iya. Nggak mungkin akan balik hanya dengan 1 atau 2 trade. Iya. Ternyata berdasarkan data backtest kita, ini akan balik setelah 4 bulan. Iya. Karena setelah 4 bulan, pipsnya baru bisa menutupi ini. Iya benar. Gitu kan? Saya rasa masih banyak yang berharap, oh sekarang loss besok harus balik nih. Oh banyak. Dan momen mereka saat loss itulah mereka dapat bisikan dari oknum. Karena mereka akan mencari-cari kan. Iya. Jalur mana yang tercepat untuk membalikan loss mereka. Iya. Dan oknum-oknum itu yang akan selalu mengatakan, sini pakai cara saya. Iya. Lihat saya profitnya kayak gimana. Iya. Ini tinggal diginiin, pasti profit. Aduh. Iya, pokoknya modalnya mulut, modal cocok tanpa punya data. Nah, berarti balik lagi sebenarnya harusnya teman-teman biarpun rajin nge-backtest tetap harus ingat yang sama yang namanya konsekuensi itu tadi ya Pak ya. Oh pasti. Iya. Mulai dari sekarang setelah selesai nge-backtest, coba dibayangin. Dibayangin, oke, metode ini bagus. Iya. Kan? Bagaimana saya untuk bisa menjalankan metode ini dengan sempurna? Iya. Langkahnya apa aja? Iya. Harus bangun jam berapa? Lalu rutinitas saya akan jadi seperti apa? Itu kita bisa bayangin duluan. Iya benar. Dan bisa ngetahuin bahwa kalau terjadi seperti ini berarti ini adalah hal normal. Jangan Betul. cepet panik langsung ya kebuka, ragu, masuk lagi oknumnya, bahaya. Iya. Bener dong? Bener. Ya udah teman-teman, yang penting udah tahu kalau backtest tetap ada konsekuensi. So, change your life. Bye.